Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran kas yang beranggotakan 1. Dia Rahmadani, 2. Dwi Agustina, 3. Fitria Nabila, 4. Berca Cahya Fabela. Anggaran kas merupakan gambaran atau seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang berkaitan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada periode tertentu. Tujuan anggaran kas yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan memperbandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. 2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. 3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau jangka panjang. 4. Sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. 5. Sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Manfaat penyusunan anggaran kas. Yang pertama, dapat diketahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Yang kedua, mengetahui surplus atau defisit kas. Yang ketiga, dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. Yang kelima, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas ada 3. Yang pertama, kegiatan operasi merupakan kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua, ada kegiatan investasi, merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, ada kegiatan pendanaan, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Anggaran kas jangka pendek, anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka pendek, anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan, menambah sumber dana dari internal, dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Contoh kasus anggaran kas. Data yang dimiliki PT Anak Rantau untuk tahunan 2011 adalah sebagai berikut. 1. Rencana penjualan 50%-nya adalah penjualan kredit. Januari 3.500.000, triwulan 2 12 juta. Februari 3.750.000, triwulan 3 10.500.000. Maret 4.500.000, triwulan 4 11.250.000. 2. Kerugian karena piutang tak tertagih sebesar 2%. 3. Pola pengumpulan piutang setelah dikurangi piutang tak tertagih. Bulanan 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, 10% 2 bulan berikutnya. Triwulan, 80% triwulan terjadinya penjualan, 20% triwulan berikutnya. 4. Saldo kas awal tahun 2.500.000. 5. Penerimaan lain-lain, triwulan 2 2 juta, triwulan 3 3 juta. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah pembelian bahan baku Januari 1.350.000, Maret 1.200.000, triwulan 2 3.600.000, triwulan 3 3.750.000, triwulan 4 3.750.000. Pembayaran upah dan gaji Januari 1.170.000, Februari 900, Maret 1.100.000, triwulan 2 2.925.000, triwulan 3 2.700.000, triwulan 4 2.775.000. Pembalian hutang Februari 3 juta, triwulan 2 12 juta, dividen triwulan 2 900, triwulan 4 900. Macam-macam biaya Januari 650, Februari 450, Maret 800, triwulan 2 1.350.000, triwulan 3 1.350.000, triwulan 4 1.350.000. Diminta untuk menyusun 1. Anggaran pengumpulan piutang, 2. Anggaran penerimaan kas, 3. Anggaran pengeluaran kas, 4. Anggaran kas sementara, 5. Kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan dengan meminjam dengan tingkat bunga 18% setahun jika terjadi defisit kas. 6. Anggaran kas akhir.
Pertama, buat tabel untuk membedakan penjualan tunai dan penjualan kredit. Kolomnya ada uraian penjualan tunai dan piutang neto. Pada kolom uraian berisi bulan mulai Januari sampai dengan triwulan 4. Pada kolom penjualan tunai, di soal tertera bahwa 50% adalah penjualan kredit. Artinya 50% sisanya adalah penjualan tunai. Sebagai contoh bulan Januari, penjualan sebesar 3.500.000 dikali 50% penjualan tunai sama dengan 1.750.000. Bulan Februari penjualan sebesar 3.750.000 dikali 50% penjualan tunai sama dengan 1.875.000. Begitupun seterusnya dari Maret sampai triwulan 4. Selanjutnya membuat tabel anggaran pengumpulan piutang. Pada tabel anggaran pengumpulan piutang terdapat kolom uraian yang berisi bulan mulai dari Januari sampai dengan triwulan 4. Untuk kolom-kolom berikutnya disesuaikan dengan isi dari kolom uraian yaitu Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Di soal tertera bahwa pola pengumpulan piutang adalah 60% untuk bulan penjualan pertama, 30% untuk 1 bulan setelah penjualan, dan 10% untuk 2 bulan setelah penjualan. Sebagai contoh, bulan Januari melakukan penjualan pada mulanya yaitu Januari, 1 bulan setelah penjualan yaitu Februari, dan 2 bulan setelah penjualan adalah Maret. Untuk angkanya 1.715.000 itu didapat dari piutang neto pada tabel sebelumnya. Jadi, untuk bulan Januari 1.715.000 dikali dengan 60% yaitu 1.029.000. Untuk Februari 1.715.000 dikali dengan 30% adalah 514.500. Untuk bulan Maret 1.715.000 dikali dengan 10% yaitu 171.500. Untuk bulan Maret melakukan penjualan pada mulanya jatuh di bulan Maret, sedangkan 1 dan 2 bulan setelah penjualan jatuh pada bulan April dan bulan Mei, di mana bulan April dan bulan Mei masuk ke dalam triwulan 2. Untuk persentase bulan April 30%, Mei 10%, sehingga di total jadi 40%. Jadi untuk angkanya adalah 2.205.000. Itu didapat dari piutang neto pada tabel sebelumnya dikali dengan 60%. Untuk bulan Maret hasilnya 1.323.000, sedangkan untuk triwulan 2 yaitu 2.205.000 dikali 40% hasilnya adalah 882.000. Pada soal tertera bahwa pola pengumpulan piutang triwulan yaitu 80% untuk triwulan terjadinya penjualan dan 20% untuk triwulan berikutnya. Sehingga angkanya menjadi 5.880.000 dikali dengan 80% yaitu 4.704.000 untuk triwulan 2. Dan 5.880.000 dikali dengan 20% yaitu 1.176.000 untuk triwulan 3. Selanjutnya membuat anggaran penerimaan kas. Untuk anggaran penerimaan kas membuat kolom. Untuk uraian yaitu piutang, penjualan tunai, lain-lain, dan total. Untuk kolom selanjutnya masih sama seperti anggaran pengumpulan piutang. Untuk baris piutang diisi nominal dari total pada tabel anggaran pengumpulan piutang sebelumnya. Untuk baris penjualan tunai diambil dari angka yang ada pada tabel penjualan tunai dan kredit. Untuk baris lain-lain tertera di soal bahwa untuk triwulan 2 2 juta rupiah dan untuk triwulan 3 3 juta rupiah. Membuat tabel anggaran pengeluaran kas diperlukan kolom uraian yang berisi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini pengeluaran yang dilakukan adalah pembelian barang baku, pembayaran upah, pembagian utang, dividen, dan macam-macam biaya lainnya. Untuk kolom selanjutnya masih sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Selanjutnya, untuk mengisi angka-angka pada tabel anggaran pengeluaran kas, tinggal memasukkan keseluruhan pengeluaran yang sudah diketahui pada soal, sehingga didapatkan pengeluaran untuk bulan Januari sebesar 3.170.000, Februari 4.350.000, Maret 3.100.000, triwulan 2 20.775.000, triwulan 3 7.800.000, triwulan 4 8.775.000.
Selanjutnya adalah anggaran kas sementara. Untuk membuat tabel anggaran kas sementara diperlukan kolom yang berisi saldo awal, penerimaan, tersedia, pengeluaran, saldo akhir. Untuk kolom selanjutnya masih sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Untuk mengerjakan anggaran kas sementara dilakukan secara bertahap mulai dari bulan Januari sampai seterusnya. Caranya adalah saldo awal ditambah penerimaan menjadi tersedia, kemudian tersedia dikurangi pengeluaran menjadi saldo akhir. Sebagai contoh bulan Januari, saldo awal sebesar 2.500.000 ditambah penerimaan kas yang didapat dari tabel anggaran penerimaan kas sebesar 2.779. Hasilnya adalah 5.279 yang dinamakan tersedia. Kemudian tersedia dikurangi oleh pengeluaran 3.170 yang didapat dari tabel anggaran pengeluaran kas. Hasilnya adalah saldo akhir sebesar 2.109. Kemudian saldo akhir di bulan Januari akan dijadikan saldo awal di bulan Februari, yaitu sebesar 2.109. Untuk langkah selanjutnya masih sama seperti bulan Januari. Untuk menghitung bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Pada saldo akhir di triwulan 2 hasilnya adalah minus 4.558.500 rupiah karena hasilnya minus. Untuk saldo awal di triwulan 3 tidak akan dimasukkan angkanya atau saldo awalnya masih sama dengan 0. 1. Kebijakan pada awal triwulan 2 meminjamkan sebesar 5 juta dari periode April sampai September. Dapat dibayarkan kembali pada awal triwulan 4. Bunganya sebesar 1,5% dikali 5 juta sama dengan 75.000. Perhitungan pembayaran bunga triwulan 2 ada 2 bulan, Mei dan Juni. 75 ditambahkan menjadi 150.000. Triwulan 3 ada Juli, Agustus, September, ditambahkan 75 menjadi 225.000. Triwulan 4 ada 1 bulan, Oktober, 75.000. 6. Anggaran kas akhir. Uraian berisi saldo awal, penerimaan, hutang, tersedia, pengeluaran, angsuran, bunga, dan saldo akhir. Isi dari angkanya tinggal memasukkan semua angka yang sudah dibuat pada tabel anggaran sebelumnya. Untuk menghitung saldo akhir pada anggaran kas akhir adalah tersedia dikurangi pengeluaran, hasilnya adalah saldo akhir. Untuk bulan Januari, 5.279 dikurangi 3.170, saldo akhirnya 2.109. Untuk bulan Februari, 5.601 dikurangi 4.350, saldo akhirnya 1.251. Untuk bulan Maret, 5.546.750 dikurangi 3.100, saldo akhirnya 2.446.750. Untuk triwulan 2 sampai 4, karena ada bunga, maka bunga harus ikut dikurangkan untuk mendapatkan saldo akhir. Untuk triwulan 2, 21.216.500 dikurangi 20.775 dikurangi 150, saldo akhirnya 291.500. Untuk triwulan 3, 13.833.500 dikurangi 7.800 dikurangi 225, saldo akhirnya 5.808.500. Triwulan 4, 16.872.500 dikurangi 8.775 dikurangi 75.000, saldo akhirnya 3.022.500.